Untuk membersihkan tubuh perempuan liar yang penuh lumpur, pria ini memandikannya dengan semprotan air bertekanan tinggi. Di bawah semburan air kuat itu, kotoran di tubuh perempuan liar perlahan terlepas. Namun bagi si perempuan, ini terasa seperti siksaan. Putrinya menyadari ada yang tidak beres. Agar tidak terjadi sesuatu yang buruk, dia segera mematikan alat semprot air tersebut. Tindakan cepatnya tak hanya menyelamatkan si perempuan liar, tapi juga dirinya sendiri. David lalu menyuruh istrinya untuk mengganti pakaian perempuan liar itu dengan yang bersih. Kemudian ia mengurung perempuan liar itu di ruang bawah tanah. David berniat menyimpannya demi kesenangan pribadi dan rencana masa depan. Di bawah tekanan dan penyiksaan terus-menerus dari David, perempuan liar itu perlahan menjadi jinak. Pada larut malam saat istrinya tertidur, David tak bisa lagi menahan diri. Diam-diam ia pergi ke ruang bawah tanah. Namun ia tak tahu bahwa tindakannya telah menanam kutukan untuk keluarganya sendiri. Apa yang ia lakukan ternyata juga dilihat oleh anak laki-lakinya yang mengintip diam-diam dari luar pintu. Keesokan harinya, anak laki-lakinya turun ke ruang bawah tanah dan mulai mengganggu perempuan liar itu. Merasa diejek, si perempuan liar marah dan langsung menggigitnya. Hal itu ternyata memicu dendam dalam diri sang anak. Ia kemudian mengambil tang dan berniat membalas dendam. Teriakan dari ruang bawah tanah membuat kakak perempuannya panik. Ia bergegas turun dan mengusir adik laki-lakinya keluar. Untungnya, perempuan liar itu tidak mengalami luka serius. Hanya beberapa giginya dicabut oleh anak laki-laki itu. Kelainan perilaku anak laki-laki itu ternyata berasal dari ayahnya. Beberapa hari sebelumnya, saat berburu, David melihat perempuan liar itu dan langsung jatuh cinta. Untuk memilikinya sepenuhnya, David menjebaknya dengan jaring dan mengikat tangan kakinya dengan rantai. Tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu pribadi. Namun istrinya tak lagi sanggup menahan semua itu. Ia menuntut agar David membebaskan perempuan liar itu. Ia tak ingin keluarganya hancur hanya karena perempuan liar tersebut. Sayangnya, David yang terobsesi dengan kontrol malah memukul istrinya hingga pingsan. Tak lama kemudian, tetangga perempuan mereka datang ke rumah dan mengeluh karena sering mendengar jeritan dari dalam rumah. Ia mengancam akan melapor ke polisi jika suara itu terus terdengar. Ucapan itu membuat David yang sudah tidak waras menjadi marah. Akhirnya, tetangga perempuan itu juga tak luput dari kekejaman David. Ia diseret ke gudang dan diserahkan kepada perempuan liar lain untuk dicabik dan digigit. Namun saat itu putri David ternyata sudah diam-diam melepaskan perempuan liar pertama dari rantai. David sama sekali tidak mengetahui hal ini. Perempuan liar yang kini bebas pun memulai aksi balas dendamnya. Korban pertamanya adalah istri David sendiri yang baru saja siuman. Ia tak punya kekuatan untuk melawan. Putri David yang menyaksikan kejadian itu ketakutan bukan main. Tapi perempuan liar itu tak menyerangnya. Sementara itu David dan putranya masih asik menonton acara televisi, tanpa tahu bahwa perempuan liar itu sudah mendekat ke gudang. Saat mereka menyadari kehadirannya, semuanya sudah terlambat. David pun panik mencoba mencari senjata untuk melawan, tapi perempuan liar itu tak memberinya kesempatan sedikit pun.